penetapan kemarin Hasto sebagai tersangka itu kan dikaitkan dengan orang yang minta 3 periode, Bang. Padahal kita lihat Mbak Puan sendiri sudah membantah kan. Kalau nggak salah tanggal 23 Februari di gedung High End, Mbak Puan ditanya teman-teman media, apa benar Pak Jokowi meminta 3 periode kepada Ibu Mega? Mbak Puan sendiri mengatakan tidak benar. Kalau dari Pak Jokowi sendiri kan sudah mengatakan bahwa beliau menghargai ya, dan itu memang hak daripada PDIP Perjuangan untuk memecat apabila tidak sesuai dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan kebijakan partainya. Ya, kita menghargai, intinya bahwa itu kewenangan mutlak dari teman-teman di PDIP. Tapi kalau menurut saya sih harusnya dari sejak lama ya, sebelum Pilpres kemarin tuh udah dipecat, karena memang kita ketahui Pak Jokowi sudah dengan PDIP berseberangan karena pertama Mas Gibran dicalonkan oleh partai lain untuk menjadi wapres. Yang kedua, Pak Jokowi dan kita semua tidak mendukung calonnya PDI Perjuangan. Dalam hal ini kita mendukung Pak Prabowo. Jadi ya sebenarnya itu sih terlambat, tapi ya itu kan kembali lagi kebijakan dari PDIP-nya sendiri. Tapi kan untuk dalam 10 tahun terakhir sudah ada chemistry yang antara Pak Jokowi dengan partai itu sendiri, Pak. Dua-duanya saling menguntungkan lah dalam kebijakan, dari mulai Pak Jokowi jadi wali kota Solo, kemudian diangkat menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden. Ya, memang harusnya dari awal Pak Jokowi dan PDIP, Ibu Mega itu solid ya. Kita lihat bahwa mereka saling membutuhkan, ya kan, mutualisme di sini. Tapi kan dalam perjalanan ketika PDIP kita ingat umpamanya waktu mereka meminta Ara Sirait nggak jadi menteri, ya kan, 2014 nih, Pak Jokowi ikut loh, gitu loh, ya kan. Pak Jokowi menghargai gitu loh. Terus yang kedua, waktu Pak PDIP ngotot minta Kapolrinya dari mereka, tapi karena waktu itu ada tersangkut papers dan masyarakat banyak nggak menghendaki, akhirnya Pak Jokowi mengikuti suara rakyat, akhirnya yang jadi Pak Tito, ya kan. Dan kita tahu setelah itu muncullah apa yang disebut petugas partai. Bahkan setelah itu ada putra mahkota dari Partai Merah ini yang menyorongkan beberapa orangnya di jabatan tertentu karena tidak jadi. Tapi kalau menurut saya karena memang waktu itu Pak Jokowi nggak tahu, mereka meminta nggak melalui Pak Jokowi langsung, melalui pihak lain, nggak jadi, akhirnya marah. Akhirnya ingat nggak mereka bikin lagu yang Pak Jokowi pengkhianat, ya kan? Nah, dari situ kan sebenarnya kalau kita melihat PDIP sendiri yang tidak menghargai Pak Jokowi, gitu loh. Bukan Pak Jokowi. Sampai hari ini Pak Jokowi itu tidak pernah menjelekan, memfitnah ataupun melawan ya intinya kepada Ibu Mega dan PDIP. Tapi karena memang saya bilang tadi, ya kan, setelah mereka membuat lagu Pak Jokowi pengkhianat, setelah itu mulailah dalam beberapa rakernas mereka, ya kan, disebut petugas partai. Bahkan Ibu Megawati mengatakan Pak Jokowi itu tanpa PDIP bukan siapa-siapa. Bahkan kita melihat waktu itu bagaimana serangan ke Pak Jokowi oleh FX Rudy. Ya, sampai menyerang bukan hanya Pak Jokowi, istri Pak Jokowi, keluarganya. Sebenarnya kan tidak perlu sampai begitu, gitu loh. Ini kan berhubungan dengan politik, ketatanegaraan. Ibu Iriana tidak masuk ke dalam itu. Tapi kenapa sampai membawa-bawa mengatakan bahwa Ibu Iriana itu pendendam, terus dia berselisih dengan mertuanya yang meninggal, bahkan Ibu Iriana itu nggak hadir, ya kan? Padahal itu suatu kebohongan besar, Bang. Karena apa? Waktu Ibu Iriana meninggal, saya tuh hadir,
waktu itu kok saya hadir di pemakaman. Bahkan saya ikut tahlilan itu hari pertama, kedua, dan ketiga, ya kan, di rumah. Itu Ibu Iriana ada. Tapi waktu itu kan lagi COVID, Bang. Memang nggak bisa ke penguburan gitu loh. Waktu ke COVID, itu kita lihat bukan hanya Ibu Iriana, ada Mbak Kahiyang Ayu, anaknya juga nggak hadir. Terus istrinya Mas Gibran, itu juga nggak ikut hadir penguburan. Termasuk anak-anaknya, Bang. Karena waktu itu kan COVID sedang hebat-hebatnya, COVID kedua, ya kan. Saya pun dari Jakarta waktu itu mau ikut penguburan harus pakai surat vaksin dan segalanya kan. Jadi kembali lagi penyerangan ini, fitnah-fitnah ini dilakukan oleh PDIP sendiri. Bahkan ketika waktu itu Pak Jokowi bersama kami mendukung Mas Ganjar, makanya waktu itu kita bikin acara di GBK itu yang ada kata-kata rambut putih dan kening berkerut. Nah itu kan mendukung Mas Ganjar. Tapi PDIP marah gitu loh. PDIP marah, ya kan. Mereka mengatakan Pak Jokowi, ngapain sih relawan bertemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi setelah tidak menjabat lagi, ya tidak usah cawe-cawe, tidak usah ikut campur. Karena yang berhak menentukan calon presiden itu adalah Ibu Megawati. Dalam hal ini beliau sebagai queen maker, ya kan. Makanya waktu itu karena apa mereka nggak mendukung Mas Ganjar? Mereka bikin Dewan Kolonel waktu itu, Bang. Karena mereka mendukung Mbak Puan. Ingat nggak, Mbak Puan kan kemana-mana sudah pasang spanduk. Iya kan, tapi elektabilitasnya lebih kecil dibanding Mas Ganjar gitu loh. Nah, dalam perjalanan kami, Pak Jokowi bahkan pernah menyandingkan atau mempertemukan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar di Pematang Sawah di daerah Jawa Tengah kan, di Pemalang atau mana saya lupa. Tapi itu pun Bu Mega nggak berkenan gitu loh. Bahkan akhirnya Bu Mega memutuskan sendiri tanpa berkonsultasi dengan Pak Jokowi, memutuskan Pak Ganjar yang menjadi capres dan juga Pak Mahfud yang menjadi cawapresnya tanpa ngobrol dengan Pak Jokowi. Karena menurut Bu Mega, saya yang punya partai terbesar bisa mencalonkan sendiri. Ya Pak Jokowi ya setelah nggak punya partai gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah ternyata setelah itu karena Bu Mega tidak ngobrol dengan Pak Jokowi dan akhirnya mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, berarti Pak Prabowo sendiri, ya kan. Kebetulan di MK, anak-anak muda itu 8 bulan sebelum keputusan MK nomor 90 tentang batas usia, itu 8 bulan sebelumnya ada 21 pihak anak-anak muda yang mengajukan gugatan. Jadi nggak ada intervensi Pak Jokowi di situ, itu saya garis bawahi lagi, ya kan. Nah, di situ 21 anak muda ini siapa? Waktu itu ada Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Terus ada Wali Kota Padang kalau nggak salah. Terus Wakil Bupati Lampung Selatan. Terus teman-teman PSI, termasuk Almas kan. Akhirnya gugatan Almas yang dikabulkan. Dan itu di menit terakhir Pak Prabowo waktu itu nggak punya pasangan yang bisa memenangkan beliau. Akhirnya kita mendesak Pak Jokowi supaya Mas Gibran dicalonkan. Kita teman-teman relawan Pak Jokowi ya, termasuk gayung bersambut Pak Prabowo pun berkali-kali meminta ke Pak Jokowi agar Gibran dicalonkan. Jadi di sini kita melihat bahwa bukan Pak Jokowi yang berkhianat kepada PDIP, bukan juga Gibran. Waktu itu Gibran awalnya mendukung Mas Ganjar dengan kami, tapi karena U20, ya kan, ingat nggak, Mas Ganjar tanpa konsultasi dengan Pak Jokowi membatalkan U20 yang di Jawa Tengah, termasuk di Solo dan di Bali bersama Wayan Koster. Makanya akhirnya kami patah arang dengan Mas Ganjar. Karena apa? Kami beranggapan Mas Ganjar benar-benar petugas partai yang akan patuh turut kepada sang pemilik partai, yaitu Ibu Ketua Umum Megawati. Kalau Pak Jokowi walaupun dibilang petugas partai, tapi sesungguhnya beliau adalah
negarawan sejati, petugas rakyat. Makanya kami mengikuti ketika Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami ikut Bang. Karena saya ini adalah salah satu deklarasi, saya adalah inisiator gerakan Setia Tegak Lurus Jokowi. Saya Sylvester Matutina sebagai Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, salah satu relawan, bersama ratusan relawan lain, kami mendeklarasikan Setia Tegak Lurus Jokowi. Karena apa? Ketika Pak Jokowi mendukung siapapun, termasuk Pak Prabowo, kami akan ke situ. Gitu Bang. Jadi kembali lagi sebenarnya pengkhianatan ini bukan dari Pak Jokowi. Bahkan Ibu Mega setelah ditetapkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, Ibu Mega mengatakan akan mengalahkan endorse-nya Pak Jokowi ini, yaitu Pak Prabowo, dalam satu putaran. Tapi ternyata akhirnya kalah, Ganjar hanya mendapat 16%, low bet Bang, gitu loh. Jadi bahkan mendapat suara paling buncit, yang paling rendah. Jadi dari situ kita melihat bahwa sebenarnya pertikaian ini dari Pak Jokowi nggak ada. Bahkan Ahok yang selama ini Pak Jokowi sangat baik dengan beliau, ya kan? Kita lihat Pak Jokowi bagaimana ngurus Ahok, Ahok pun, ya kan, mendiskreditkan Pak Jokowi, membela secara membabi buta Ganjar dan PDIP, bukan mengademkan. Jadi termasuk banyaklah teman-teman di PDIP ini yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini melakukan dinasti politik lah. Ya sebenarnya dinasti politik kalau kita mau ngomong hampir semuanya orang, termasuk di PDIP sendiri, dari kakek nenek, ipar, cucu-cucu pun sudah ada di PDIP. Bahkan kita lihat kemarin, ya kalau mau bilang dinasti benar-benar bagaimana, ya kan, Ketua Umum PDIP, ya kan, dalam hal ini Ibu Mega, bagaimana ponaannya, ya kan, Romi Soekarno di Jawa Tengah itu bisa mengalahkan yang urutan 1-2 akhirnya yang jadi DPR. Jadi kembali lagi kita lihat bahwa selama ini apa yang teman-teman PDIP, Ibu Mega dan Hasto mereka menjelekan, memfitnah Pak Jokowi, akhirnya berbalik sendiri ke mereka. Nah, tuduhan dinasti politik berbalik ke mereka. Kayak sekarang tuduhan Hasto mengatakan bahwa ada orang yang minta 3 periode yang mengintervensi KPK, ya kan? Padahal kalau kita tahu Pak Jokowi dari dulu belum pernah, selama 10 tahun Pak Jokowi ngomong sama saya di rumahnya waktu terakhir saya mengantar beliau ke tanggal 20 Oktober itu di rumahnya, di pulang itu saya kebetulan yang paling terakhir Bang, jam 12 malam ngobrol terakhir sama Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau selama 10 tahun tidak pernah ketemu dengan KPK. Ya kan, tidak pernah ketemu, padahal pimpinan KPK menginginkan bertemu Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang kalau saya ketemu tambah heboh lagi fitnah ke saya. Bahkan penetapan kemarin Hasto sebagai tersangka itu kan dikaitkan dengan orang yang minta 3 periode Bang. Padahal kita lihat Mbak Puan sendiri sudah membantah kan. Kalau nggak salah tanggal 23 Februari di gedung High End, Mbak Puan ditanya teman-teman media, apa benar Pak Jokowi meminta 3 periode kepada Ibu Mega? Mbak Puan sendiri mengatakan tidak benar, tidak ada itu, ya kan? Itu bohong itu, ya kan? Nah, kenapa Hasto sekarang mengkaitkan itu, gitu loh, ya kan? Apalagi kita lihat Pak Jokowi sekarang kan sudah pensiun, mana mungkin mau mengintervensi KPK? Waktu berkuasa aja tidak pernah, gitu loh. Dan mengenai 3 periode, selain Mbak Puan mengatakan itu tidak pernah ada permintaan itu kepada Ibu Mega, kami sendiri yang dekat dengan Pak Jokowi, ya kan, pastinya apabila 3 periode itu ada, pastinya Pak Jokowi akan menyuruh kami mengkonsolidasikan ke masyarakat dan ke MPR agar diadakan referendum kan. Nah, tapi ini kan tidak pernah terjadi. Bahkan Pak Jokowi mengatakan bahwa 3 periode dan perpanjangan itu menampar mukanya beliau gitu. Dan orang yang mewacanakan itu adalah orang yang menjilat beliau, Bang. Jadi kembali lagi bahwa semua fitnahan, semua ejekan itu berbalik, Bang.
Tuhan itu tidak tidur. Makanya sekarang Hasto ya kan, kebenaran itu akan mencari jalannya. Gitu loh. Jadi kamu mau tutupin kayak apa? Kamu mengalihkan mencari kambing hitam ke orang lain, dalam hal ini Pak Jokowi, ataupun kamu menjelek-jelekan, nah, berbalik apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai saat ini gitu loh. Tapi Pak, di balik perselisihan atau pertikaian antara PDI dengan Pak Jokowi yang dilakukan, pemecatan yang dilakukan oleh PDIP sendiri, menurut Bapak ini secara etika tuh etis nggak sih Pak yang dilakukan? Kalau menurut saya sih semuanya baik ya, baik secara etik, moral, prosedur. Itu kan yang berwenang ketua umumnya yang punya partai. Bang, kita ini kan nggak bisa ngomong apa-apa Bang gitu loh. Toh tanpa dipecat sendiri kan Pak Jokowi sudah dihancurkan karakternya oleh mereka. Tanpa dipecat ya. Ya bagi kami dan juga bagi Pak Jokowi, pemecatan itu tidak ada artinya Bang. Pak Jokowi bahkan berbahagia karena apa Bang? Sudah terbebas sebagai petugas partai. Dan juga terbebas dari partai yang selama ini menurut masyarakat itu ya, menurut teman-teman itu anggota dewannya, terus yang jadi bupati, gubernurnya nggak bisa kerja. Terus partai yang sangat arogan, partai yang suka marah-marah. Ya kan kita ingat bagaimana mereka pakai knalpot brong itu kan, kader-kadernya itu kan orang pergi acara mereka ribut, ya kan. Jadi partai yang arogan yang menurut kami itu tinggi hati gitu loh, selalu menghina masyarakat dan bukan hanya terhadap Pak Jokowi. Banyak kader-kader mereka juga yang minta tolong ke saya Bang. Ada ketua DPRD Alor, namanya Ibu Ane Anggrek. Itu dizolimin Bang oleh bupatinya dan juga oleh teman-temannya di Partai Merah ini dan partai lainnya. Dia datang mengadukannya bukan ke DPP-nya mereka, tapi ke Solmed gitu loh. Karena dia dipecat Bang. Akhirnya kami yang bantu, dan ini bukan hanya pengurusnya Bang, kader-kadernya di bawah juga. Ketika mereka ada sakit, mereka dizolimin secara hukum, mereka kasihan juga, mengadunya ke kami yang bantu Bang. Mereka sakit, meninggal, saya bawain, kebetulan kami punya ambulan. Jadi roh jiwa Soekarnoisme, Marhainisme ini sudah nggak ada Bang. Kalau kita melihat bahwa jiwa Marhain, jiwa patriotisme dari nasionalis dari Soekarno ini ada dalam diri Pak Jokowi, gitu loh. Kalau di mereka saat ini kami tidak melihat, kami melihat bahwa mereka arogan gitu loh, ya kan? Mereka tidak mengurus rakyat dengan baik, yang kita lihat Bang. Saya dulu simpatisan Bang, bahkan di saya punya komunitas Solmed ini, beberapa anggota dewannya, bupatinya, gubernur, kami dukung Bang. Jadi dengan uang kami, setelah mereka jadi, saya nggak pernah minta proyek, nggak pernah minta bantuan apapun. Itu kenyataan yang terjadi gitu loh. Jadi sebenarnya kita ini simpatisannya mereka, tapi karena kesini-sininya tidak sesuai dengan marhainisme, dengan jiwa nasionalisme dan patriotisme dari Bung Karno, ya akhirnya kami ya nggak maulah menjadi simpatisan dari partai yang sekarang ini berubah jiwanya, berubah rohnya menjadi partai yang tidak dekat dengan rakyat, tapi menjadi partai yang sombong gitu loh, partai yang isinya borjuis, orang-orang yang gaya hidupnya hedon, ya kan, kita nggak bisa pungkiri. Dan bukan kita juga memfitnah, tapi banyak kadernya juga yang ditangkap karena korupsi, dan itu kan kenyataan Bang. Nah ini yang terjadi saat ini. Berarti menurut Bapak sah-sah saja gitu ya melakukan pemecatan. Tapi kan itu kan konflik antara PDIP dengan Jokowi itu kan berlangsung sejak Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden ya. Nah itu kan sudah tidak sejalan, sudah mulai terlihat ya Pak ya. Nah, kenapa PDIP tidak memecat Jokowi ketika beliau masih menjadi presiden? Ya itu tadi yang kalau kita lihat kan, saya kan pernah meminta ya kan, kalau bisa dipecat ya kan, bukan dipecat sih, kalau bisa PDIP menarik menteri-menterinya. Tapi kan kembali lagi mereka juga butuh
kekuasaan, butuh jabatan, Bang. Makanya nggak berani menarik menterinya sampai selesai. Sebenarnya faktor itu bukan karena mereka ada melihat lain, karena mereka sayang kalau menteri-menterinya ditarik sebelum masa, kan yang rugi mereka, Bang, gitu loh, Bang.